Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Bingkai Kekudusan. Kamis edisi surat 1 Korintus bersama dengan saya, Fani Paendong. 1 Korintus pasal 7 ayat 1-16. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Sekali lagi, coba dengar baik-baik. Janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia,
janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Ya, tentunya yang menguduskan ini bukanlah hasil pekerjaan tangan manusia, namun yang menguduskannya itu adalah karya tangan Allah yang dahsyat dan luar biasa yang sudah mengerjakannya. Selanjutnya, tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, renungan pada saat pagi hari ini menjelaskan kepada kita, perkawinan bukanlah mengikuti peraturan daripada manusia, namun kewajiban buat kita orang-orang percaya, hidupilah perkawinan itu seperti maunya Tuhan, kehendaknya Tuhan, bukan suka-sukanya kita, bukan untuk sesaat. Tidak ada satupun alasan perkawinan itu berakhir, karena hanya mautlah yang dapat memisahkannya. Jagalah perkawinan dalam bingkai kekudusan Allah. Ingat baik-baik, Allah adalah kudus, maka haruslah kamu kudus. Demikian juga dengan perkawinan kita atau pernikahan kita, harus tetap hidup di dalam kekudusan ilahi. Jika hari-hari ini kita mendapati ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan tentang perkawinan kita, tentang pernikahan kita, datanglah berdoa kepada Tuhan, meminta ampun dan bertobatlah, supaya damai sejahtera sukacita Allah tidak hilang dalam keluarga kita, dalam pernikahan kita. Roh Kudus ingatkan kita hari ini, alangkah baiknya suami kudus, istri kudus, anak-anak kudus. Haleluya, amin.